Saya merasa terhormat diundang dalam forum ini karena sejak lama saya mengenal lembaga pendidikan Bakti Mulia ini, lembaga yang didirikan dengan niat sangat luhur dari para mantan pejuang TRIP yang kemudian sebagian dari mereka menjadi pengusaha dan mengambil inisiatif mendirikan sekolah ini. Saya kenal baik Pak Jugatmono, Pak Bagja, dan lain-lain. Yang kedua juga menjadi sangat personal Ibu dan Bapak karena tadi disebutkan saya lihat di Brebes dan hampir saja tidak bisa menyelesaikan SMP bahkan karena keadaan orang tua yang sangat sulit. Hanya karena pendidikan maka saya bisa ada di sini menjadi bagian dari proses yang sedang kita tempuh bersama-sama. Dan alhamdulillah karena negara, karena saya ditolong oleh pemerintah, saya mendapat beasiswa dari sejak SMA, kemudian masuk ke STAN. Sebagian Bapak dan Ibu tahu STAN itu sekolahnya, saya dulu mengatakannya sekolahnya orang miskin karena tidak bayar gitu ya. Dan karena tidak bayar maka saya bisa menyelesaikan sampai sarjana dan alhamdulillah dapat beasiswa lanjutan ke jenjang berikutnya. Dan dengan itu maka saya memperoleh kesempatan berbagai penugasan. Setelah saya kembali dari sekolah kemudian saya bergabung di STAN sebagai pengajar. Mungkin saya akan gunakan waktu sampai jam 10 ini untuk sharing beberapa pikiran dan terutama nanti dikaitkan dengan bagaimana orang tua itu sebaiknya menjadi lembaga pendidikan. Yang pasti dari penjelasan Pak Direktur tadi, dari profil yang saya ikuti juga, Bakti Mulia ini lembaga pendidikan yang menjaga keseimbangan antara semangat nasionalisme, pemahaman mengenai situasi global, tapi juga fondasi kuat mengenai keagamaan dan budi pekerti. Dan itu diwujudkan dengan banyaknya program-program yang mengasah soft skill. Saya kira sebagian besar dari orang tua Bakti Mulia adalah kalangan profesional, kalangan pengusaha, kalangan orang-orang terdidik, dan paham betul bagaimana peran penting dari soft skill itu dalam berkarir nanti. Ini situasi sekarang barangkali bahwa ternyata situasi pandemi ini membuat dua sisi lah. Satu sisi kita mengalami keterbatasan karena interaksi memang tidak diperkenankan. Tapi sisi lain kita memang didorong untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Dan memang bagi kalangan Bakti Mulia tidak akan ada masalah insya Allah karena ada di Jakarta, kemudian sebagian besar peserta didiknya dari kalangan kelas menengah. Tapi kita mengalami, sisi lainnya mengalami cerita-cerita yang kurang menguntungkan karena banyak di antara peserta didik yang tidak bisa mengakses teknologi. Seorang guru di Jawa Timur harus berkeliling dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, karena murid-muridnya tidak bisa akses. Saya sendiri ngajar di Politeknik di Tegal setiap pekan, kemudian karena tidak semua mereka punya akses yang baik kepada bandwidth, maka saya hanya bisa mengajar lewat suara. Jadi slide dikirim, suara dikirim, kemudian mereka menanyakan kembali dengan teks. Tapi ini adalah suasana yang membangun kreativitas sebetulnya, karena mau tidak mau kita harus mencari terobosan. Dan mudah-mudahan Bakti Mulia tidak akan ada kendala soal ini dan bisa terus menjalankan meskipun nanti prediksi mengenai COVID ini akan tidak akan cepat. Bapak, ada satu observasi bahwa ini kan yang disebut adalah perusahaan-perusahaan masa kini dan masa depan yang bernuansa sangat teknologi, sangat menggantungkan pada kreativitas dan kemampuan dari manusia gitu. Dan ternyata 10 perusahaan besar ini menerima pekerjaannya tanpa ijazah. Artinya apa? Artinya the capability menjadi sangat penting. Tentu saja kita memiliki status formal sebagai lulusan satu sekolah, tetapi yang lebih penting adalah apakah sekolah itu memberikan bekal, memberikan keterampilan, pengetahuan maupun attitude. Jadi saya belajar banyak mengenai human behavior. Behavior manusia itu katanya gabungan dari 3 hal. Nomor 1 adalah knowledge, pengetahuan. Nomor 2 adalah skill, keterampilan, dan ketiga adalah attitude.
Nah, perusahaan-perusahaan ini atau pemberi kerja ini tidak terlalu risau pada selembar ijazah, tapi kemudian apakah secara behavior, apakah secara skill, secara attitude, dan secara knowledge itu anak-anak kita terbekali dengan baik. Artinya apa? The best school untuk kita cari adalah sekolah-sekolah yang bisa memberikan ketiganya dengan seimbang. Dan tadi di depan sebagai pengantar, bagaimana anak-anak bakti mulia itu tidak hanya dibekali oleh pengetahuan, tapi juga oleh keterampilan, oleh soft skill, oleh kemampuan untuk mengasah diri terus-menerus sehingga situasi sulit apapun bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ini juga menarik. Jadi memang by nature orang akan mencari profesi, pekerjaan, bidang kerja either yang tersedia di lapangan atau sesuai dengan passion. Yang akan baik adalah kalau kita memilih pekerjaan sesuai dengan passion meskipun itu tidak sesuai dengan background pendidikan teknis kita. Kita tahu banyak orang-orang besar yang background-nya bukan bidang pendidikannya. Bill Gates itu dulu sekolahnya hukum, sekolah hukum. Tapi kemudian dia drop out, memilih menjadi entrepreneur di bidang teknologi. Bergeser dari disiplinnya gitu. Bung Karno itu sekolahnya insinyur, tapi kemudian dia jadi pemimpin besar. Artinya apa? Sekali lagi, menjadi penting bahwa lembaga pendidikan itu ya betul, pasti akan memberikan bekal-bekal pengetahuan teknis di bidangnya masing-masing, tapi the ability to adjust, kemudian mencari passion, mencari apa-apa yang menjadi minat utamanya itu menjadi penting. Dan sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi pada Bakti Mulia karena di sini tampaknya yang namanya passion, minat, bakat itu diasah betul, kemudian dengan itu anak-anak dibimbing menuju kepada hal-hal yang mereka minati. Orang yang mengerjakan hal yang diminati pasti akan mengeluarkan segala daya upaya, meskipun pada akhirnya nanti dia harus meninggalkan dunia pendidikan teknisnya. Saya ingin sharing 1-2 slide mengenai kita ke depan. Yang pertama, bagi orang tua yang sekarang duduk sebagai peserta seminar yang ada di ekonomi pasti sering mendengar kabar ini. Dulu sebelum COVID, kita diprediksi ekonomi kita akan meningkat dari nomor 9 pada tahun 2014 menuju nomor 5 pada tahun 2030 dan pada waktu 100 tahun kemerdekaan kita akan masuk pada 4-5%. Kita tidak tahu apakah prediksinya masih valid atau tidak, tapi sebagai satu potensi saya mengamini pandangan ini karena kita punya 3 hal. Nomor 1, penduduknya besar jumlahnya, itu artinya market, itu artinya sumber daya kreativitas, sumber daya pengetahuan. Yang kedua, kita memiliki sumber daya alam yang belum diolah, yang selama ini diurus dengan gampang, dijual mentahnya saja. Nah, bayangkan kalau manusia ini kita berdayakan, kita tingkatkan daya belinya, kemudian sumber daya alam itu adalah diolah, sehingga yang kita jual adalah sudah diolah menjadi produk bernilai tambah. Ya, yang ketiga, kenapa prediksi ini menjadi penting? Karena ketidakefisienan, korupsi, ketidakefektifan, logistik mahal, infrastruktur rendah, dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau korupsi diselesaikan, bayangkan kalau inefisiensi diselesaikan. Kemudian tadi sumber daya alam dijual dengan nilai tambah. Dan akhirnya manusia kita diberdayakan, dimampukan, baik secara ekonomi, daya beli maupun pengetahuan. Maka prediksi ini bukan tidak mungkin terjadi, dan tentu saja akan ada koreksi. 1-2 hari lalu seorang pengusaha senior mengatakan hanya 4-5 negara yang survive dari COVID ini, dan survivalnya tergantung pada kemampuan manusianya gitu. Karena itu pendidikan kembali menjadi penting, dan memilih lembaga pendidikan terbaik adalah kunci dari perjalanan masa depan anak-anak kita. Di balik peluang ini ada tantangan yang mesti kita selesaikan. Ini PR kita bersama, Ibu Bapak. Kesenjangan ekonomi, kemudian kohesi sosial, korupsi, kemudian situasi politik yang merusak diri sendiri, kemudian global pressure. Meskipun tidak semua orang harus ikut berpolitik, sebaiknya sedikit saja yang berpolitik, tapi kita merasakan bahwa politik kita ini menjadi penghalang besar bagi kemajuan
hidup bangsa kita. Nomor 3 dan 4 saling berkelindan karena korupsi dimulai dari power dan pemegang power paling tinggi adalah para politisi. Ini PR yang kembali kalau diarahkan pada diskusi kita hari ini, yaitu itulah sebabnya kita harus membekali anak-anak dengan akhlak, dengan integritas, dengan attitude, dengan wawasan yang luas, dengan benchmark, dengan pemahaman mengenai bagaimana seluruh dunia itu bergerak. Pemimpin masa depan mau dimanapun hendaknya punya pemahaman 3 aspek dalam urusan waktu. Aspek masa lalu, sejarah kita seperti apa. Aspek horizontal, bagaimana negara-negara lain itu sedang bergerak di berbagai aspek. Kemudian aspek masa depan atau visi. Dan pemahaman mengenai akan sangat menentukan bagaimana anak-anak kita ke depan akan berperan sebagai komponen terbaik kita. Ini beberapa kutipan. Saya akan bacakan 2 saja. Seorang tokoh besar dunia, almarhum Nelson Mandela, mengatakan, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Kemudian Bung Hatta menekankan perlunya akhlak, perlunya kejujuran. Kalau orang kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, katanya. Kalau orang kurang cekatan, kurang terampil, bisa diberi latihan, tapi kejujuran akan menentukan segala-galanya. Bila kejujuran itu tidak ada, sulit memperbaikannya. Masa-masa SD, SMP, SMA adalah masa-masa penting untuk meletakkan fondasi akhlak, fondasi integritas, kemudian membuka peta minat dan bakat sehingga mereka bisa menjadi generasi terbaik. Kita menghadapi banyak persoalan, drop out tadi, kemudian kesenjangan. 5 besar universitas kita yang masuk dalam ranking dunia itu rata-rata di ranking ratusan. Itu problem kita juga. Nah, kita sekarang ini sangat sering mendengar Industri 4.0 yang rasanya COVID ini memberi kesempatan pada kita untuk mencoba masuk ke dalam era itu atau dipaksa masuk ke dalam era itu. Bagaimana kita memaksimalkan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya aktif di PMI, tapi hampir seharian itu terus berinteraksi lewat teknologi dengan berbagai wilayah. Dan ternyata sangat efisien sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan teknologi ini. Tapi yang ingin dijelaskan dari slide ini adalah bahwa kita terus bergerak dan makin hari antara 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 itu kecepatannya makin waktunya makin pendek. Artinya apa? Bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, tidak selama proses dari 3 ke 4, itu terjadi muncul industri 5.0, entah apa isinya. Beberapa pemikir Jepang mengatakan, akhirnya kita akan balik kepada nature, kepada alam, kepada keseimbangan ekologi. Apa relevansinya dengan pendidikan kita? Hendaknya lembaga pendidikan kita memberi kesiapan kepada anak-anak untuk terus-menerus melakukan adjustment. Jadi bukan melihat ilmu sebagai sesuatu yang statis, tapi ilmu sebagai yang dinamis, sehingga apapun yang terjadi di depan mata, seorang cendekiawan, seorang terdidik akan terus dengan cepat menyesuaikannya. Ini bagian penting dari bagaimana kita menyongsong yang disebut sebagai revolusi industri 4.0. Every single student, every professional, every young man yang akan menempuh karir, itu diharapkan dengan tantangan baru itu memiliki 5 elemen, memiliki kemampuan memecahkan masalah-masalah yang rumit, kompleks problem solving, memiliki social skill, tadi soft skill, bergaul, teamwork, menggerakkan orang, meyakinkan peersnya, atasnya, dan sebagainya. Kemudian paham manufaktur, paham processing skill, memiliki system thinking, kemudian cognitive ability-nya terus diasah. Terus-menerus bisa menyerap hal baru, pelajarinya, kemudian menjadikannya bekal untuk perjalanan kehidupan berikut. Apa yang relevan dari urusan pendidikan kita? Pendidikan yang baik harus bisa memberi platform, harus bisa memberi ruang-ruang bagi terbangunnya kemampuan-kemampuan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru di Bakti Mulia, para pengasuh, para pengurus yayasan betul-betul menyiapkan anak-anak kita menuju ke sana. Sekali lagi, meskipun bukan tidak mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, pola akan berubah sama sekali. Dan karena itu, the ability to adjust, kemampuan menyesuaikan diri menjadi sangat penting. Rupanya penduduk kita itu 268 juta, ini data tahun 2019, tetapi mobil
Phone yang berkembang atau yang beredar itu 355,5 juta. Jadi satu orang memiliki lebih dari satu smartphone. Sebetulnya secara kemampuan infrastruktur kita bisa menuju ke sana. Nah, tinggal pemanfaatan. Nah, kembali, the challenge adalah kepada para guru, para pendidik, anak-anak kita punya akses yang baik pada teknologi, dan ini pasti akan berpengaruh pada cara kita mengakses data. Saya sering mengatakan, para guru, saya juga dosen di STAN, para dosen jangan merasa lebih tahu dari murid, karena bukan tidak mungkin anak-anak kita lebih tahu dari kita. Karena itu tugas kita adalah lebih sebagai fasilitator untuk membuat mereka itu semangat terus menggali informasi, menggali knowledge di minatnya masing-masing. Sebagai warga negara saja, bahwa saya merasa pendidikan itu jauh lebih rumit daripada sekedar technical skill. Pendidikan itu seperti diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang mau dikembangkan adalah potensi yang ciri-cirinya adalah nomor 1 soal akhlak, kesehatan, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan sebagainya. Jadi lebih rumit daripada sekedar urusan menggunakan teknologi gitu. Nah, kalau kemudian pendidikan kita mau disederhanakan sebagai training, itu salah besar. Nah, karena itu ketika pemerintahan sekarang menunjuk Menteri Pendidikan yang tentu saja itu kawan baik saya yang berprestasi di dunianya gitu, tapi kita butuh wisdom, kita butuh pengalaman, butuh sensitivitas sosial, yang itu barangkali akan menjadi masalah kalau kemudian disederhanakan sebagai semata-mata mengadopsi teknologi terakhir, karena kembali the wisdom, kemampuan mengejas dan sebagainya itu menjadi sangat penting ke depan. Karena itu mudah-mudahan sekolah-sekolah kita tetap bisa menjaga platform, menjaga pola, menjaga jalur untuk terus menjaga pencapaian dari tujuan pendidikan nasional ini. Nah, karena itu para guru diamanatkan untuk memiliki 3 keterampilan minimal. 4 kompetensi yang harus dibangun, dan sangat yakin bahwa Bakti Mulia akan terus-menerus membangun ini. Jadi kompetensi pedagogik, melakukan delivery bahan pembelajaran, kemudian kepribadian, karena teacher is leader, guru adalah pemimpin. Karena itu keteladanan menjadi sangat penting. Kepribadian guru itu tidak serta-merta hanya dituntut untuk bisa mengajar, tapi juga memberi contoh kepada murid-muridnya. Kompetensi sosial tadi, soft skill, sampai pada kompetensi profesional sebagai tenaga pengajar. Insya Allah kalau 1, 2, 3, 4 itu dibangun dengan baik di Bakti Mulia, maka akan dihasilkan siswa-siswa yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Saya ingin menutup dengan ini pemahaman saya soal perjalanan hidup gitu ya, bahwa bila kita ingin membekali anak-anak kita dengan keterampilan yang tidak akan lekang oleh waktu, maka bekalilah mereka dengan 4 hal: integriti, kejujuran, kompetensi, apapun kompetensinya, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kemudian network, kebiasaan membangun jejaring, berteman, masuk ke berbagai organisasi, masuk ke berbagai minat. Yang keempat adalah minat belajar, learning to learn, terus-menerus. Apabila di Bakti Mulia, dan saya yakin ini terjadi, diberikanlah siswa dengan fondasi akhlak yang baik, fondasi kompetensi, kemudian keterampilan membangun jejaring lewat berbagai aktivitas, sampai pada kemampuan atau minat untuk belajar terus-menerus, insya Allah anak-anak kita akan sukses sebagai, tidak saja sebagai pembelajar, tapi juga sebagai manusia-manusia masa depan. Dan terima kasih untuk sesi ini. Saya ingin menyampaikan selamat memilih kepada para orang tua, dan saya kira Bakti Mulia one of the best choice, karena tadi keseimbangan antara kemampuan teknikal, pemahaman global, nasionalisme, kemudian juga fondasi keagamaan terbangun dengan baik secara seimbang, dan pada akhirnya adalah soft skill akan menentukan apakah seseorang itu survive dalam dunia yang sangat cepat berubah. Selamat melanjutkan seminar. Saya mohon diri, melalui diskusi, monggo. Saya tutup sampai di sini, Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.